빨 새끼야. 빨리 몰라. 없었다. 별로 네가 한 게 없어서 그런가. 얼굴 못 알아보겠다. Film diawali memperkenalkan kita dengan Litang. Ia memiliki seorang kakak yang diketahui bernama Lisa. 이렇게 멀리 있는 데까지 가서 Litang yang seorang mahasiswa berteman baik dengan seorang mahasiswa lainnya yang diketahui bernama Han Han. Selama ini, Litang sangat terobsesi dengan negara Kanada dengan segala keindahannya. Ia sangat berharap kalau suatu hari nanti bisa mengunjungi negara tersebut. Masalahnya, sampai sekarang, Litang belum mempunyai uang yang cukup untuk mengunjungi Kanada. Yang bisa ia lakukan sekarang, hanya menikmati keindahan negara Kanada lewat video dari YouTube saja, serta lukisan keindahan pemandangan Kanada yang baru saja ia beli. Tapi karena tidak memiliki palu, Litang tak bisa memajang lukisan itu di dinding kamarnya. Untuk menambah uang jajan, Litang bekerja di sebuah minimarket. Pada malam itu, dua orang pria bernama Tom dan Lee berkunjung ke minimarket tersebut. Tom menunggu di luar, sedangkan Lee masuk ke dalam untuk membeli sebungkus rokok. Litang sempat dibuat kesal dengan tingkah Lee yang sering gonta-ganti pesanan. Dan ketika ditagih uang pembayaran, Lee malah menunjukkan gestur tidak sopan. Bahkan, ia malah memaksa Litang mengantar makanan kepadanya di luar. 이게 그 요즘 Tentu saja Litang menolak memberikannya sebelum dilakukan pembayaran terlebih dahulu. Tom lantas meminta maaf kepada Litang atas sikap kurang ajar Lee yang sedang mabuk berat. Tom lantas membayar semua barang-barang yang diambil oleh temannya itu. Saat jam kerja habis, Litang ingin meminjam palu kepada bosnya. Tapi si bos yang sedang asik main game tak menghiraukan perkataan dari Litang. Saat dalam perjalanan pulang, Litang melihat Lee yang sedang terkapar di depan sebuah toko akibat sudah mabuk berat. Litang lantas memberitahu Tom agar membawa Lee pulang karena hujan akan segera turun. Akan tetapi, Tom yang juga sedang mabuk berat menolak untuk membawa Lee pulang. Mendengar itu, sontak Litang meninggikan suaranya dan menyebut kalau Tom adalah teman yang tidak baik. Tom yang juga sedang mabuk berat jelas merasa tersinggung dan langsung memukuli Litang. Di mana kejadian ini kembali membuat Litang teringat akan trauma saat dirinya dibully di sekolah. 빨 새끼야. 빨리 몰라. 없었다. Litang yang tidak ingin lagi ditindas, langsung mengambil palu dari tasnya yang ia pinjam dari minimarket dan langsung memukul kepala Tom. Tom yang sempoyongan, pada akhirnya tewas di tempat. Jelas hal ini membuat Litang panik dan ketakutan. Kebetulan pula, ada seorang wanita yang sedang melintas. Untung saja, wanita ini buta, jadi Litang merasa sedikit aman. Sekembalinya ke rumah, Litang semakin dihantui rasa bersalah karena telah membunuh orang. Bahkan, Litang sampai berhalusinasi, didatangi oleh arwah Tom. Litang semakin merasa berdosa, mengetahui kalau Tom merawat ibunya yang sedang sakit demensia, dan harus merawat 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Litang juga khawatir bagaimana nasib kakak dan kedua orang tuanya menghadapi kenyataan kalau Litang akan masuk penjara karena telah membunuh orang. Di tengah kepanikan itu, seseorang mengetuk pintu kamar Litang yang ia dikira adalah polisi. Ternyata itu adalah Han Han yang ingin menginap di rumah Litang. Han Han tak berani pulang karena sedang mabuk berat. Sepanjang malam, Litang mencari informasi berapa lama dirinya akan dipenjara apabila ia menyerahkan diri ke polisi. Tapi setelah dipikir-pikir, Litang menolak untuk menyerahkan diri dan sangat yakin kalau dirinya pasti akan bisa lolos atas kejahatannya kali ini. Karena dulu, Litang yang suka mencuri dan juga berselingkuh dengan istri orang tidak pernah ketahuan sampai sekarang. 아니면 여자친구와 헤어지려고. 아 그거?
물건을 슬쩍 했던 일도 Hal itulah yang membuat Litang merasa sedikit lega. Dirinya sangat yakin kalau perbuatan jahatnya kali ini juga pasti tidak akan ketahuan. Tapi perasaan Litang yang sudah lega kembali berubah menjadi kepanikan. Ketika Litang teringat, palu yang ia gunakan untuk membunuh Tom kemungkinan besar tertinggal di TKP. Di keesokan harinya, seorang detektif bernama Jiang Nan menganalisa TKP pembunuhan Tom. Jiang Nan dapat menyimpulkan kalau korban dihabisi menggunakan benda tumpul seperti palu dan sebagainya. Namun sialnya, di sekitar TKP tersebut tidak ada kamera CCTV. Tapi di tempat itu, Jiang Nan mendapat satu petunjuk berupa satu kantong plastik makanan yang dibeli oleh korban tadi malam dari minimarket tempat Litang bekerja. Setibanya di minimarket itu, Jiang Nan langsung meminta izin kepada si pemilik untuk memeriksa rekaman CCTV di sana. Di luar minimarket, dua orang murid yang sedang bolos sekolah datang untuk meminjam korek kepada Jiang Nan. Alih-alih memberi korek, Jiang Nan malah langsung membawa mereka ke kantor polisi. 네. 야, 왜 반말이에요? 다 챙겼냐? 아, 네, 싹. 아니에요. 저 검은 차 알아요. 알지 마세요. Mereka berdua lantas ditahan atas kasus melanggar kedisiplinan sekolah. Dari rekaman CCTV, Jiang Nan melihat Litang, pegawai terakhir yang menjaga minimarket tersebut. 물다 죽을 수가 있어. 너 뿌리다 걸어주고 있어. 앉으세요. Saat itu juga, Jiang Nan kembali ke minimarket itu untuk menginterogasi Litang. Jiang Nan bertanya kepada Litang informasi terkait dua orang pria, yakni Tom dan Lee, yang sempat membuat Litang kesal tadi malam. Jiang Nan memberitahu kalau Lee dan Tom telah tewas dihabisi dalam waktu yang hampir bersamaan. Ternyata tadi malam, Lee tidak pingsan karena mabuk, tapi tewas karena dihabisi. Jiang Nan ingin mencari tahu apakah Litang sempat mendengar perbincangan yang mencurigakan dari kedua pria tersebut. Litang menjawab, keduanya sama-sama mabuk dan sempat terlibat pertengkaran kecil. Di sini Litang sempat panik, takut kalau saat dirinya mengambil palu, terekam oleh kamera CCTV. Untung saja, saat dirinya mengambil palu, ada kecoa yang menempel pada kamera CCTV, sehingga momen itu tak terekam dengan jelas. 확인됐답니다. 맞는 것 같습니다. Tak lama kemudian, anak buah Jiang Nan melapor. Saat di TKP, ada seorang saksi yang melihat Tom dan Lee terlibat baku hantam. Alhasil, Litang pun lolos dari tuduhan sebagai tersangka utama yang dicurigai. 너 조심해라. 여기까지 걸어서 죽은 거야? Singkat cerita, Jiang Nan menginterogasi seluruh keluarga Tom dan Lee. Si istri memberitahu kalau suaminya yaitu Lee baru kenal dengan Tom sekitar 5 bulan lalu di tempat kerjanya yang baru. Dari pengakuan istri Lee, Jiang Nan akhirnya mengetahui kalau si korban yaitu Tom berselingkuh dengan istri Lee yang merupakan temannya sendiri. Dari pengakuan ini, tentu saja Lee semakin dicurigai sebagai pelaku pembunuh Tom dengan motif sakit hati karena Tom telah berselingkuh dengan istrinya. Setelah itu, Lee menghabisi dirinya sendiri karena merasa bersalah. Ditambah dengan dari pengakuan para saksi yang sempat melihat Lee dan Tom terlibat aksi baku hantam dalam pengaruh minuman keras. 밥을 날라. 이제 알았어요. 아니 왜 Pada malam harinya, Jiang Nan mendapatkan informasi yang cukup mengejutkan publik, bahwa ternyata Tom yaitu si korban adalah seorang pembunuh berantai yang selama ini diincar oleh pihak kepolisian. Tom telah mengganti identitas serta penampilannya dan sudah menjadi buronan polisi sejak 2 tahun kebelakangan. Informasi tersebut dengan cepat menyebar luas di berbagai media massa. Litang yang mengetahui itu sekarang sudah tidak merasa bersalah lagi karena orang yang ia habisi, yaitu Tom, adalah seorang pembunuh berantai yang memang layak untuk mati. Pada malam harinya, Litang kembali berhalusinasi, didatangi oleh arwah Tom. Tom bertanya, kenapa Litang tidak merasa bersalah karena sudah membunuh orang. Berbeda dari sebelumnya, sekarang Litang sudah tidak takut lagi didatangi oleh arwah Tom. Karena Litang merasa, Tom yang secara sengaja membunuh orang-orang yang tak berdosa, memang sangat layak untuk dihabisi. 그런 새끼가 뭐? 새끼도 셋이나 뉴스 안 나오고도 존나. Meskipun sudah tidak merasa bersalah lagi, Litang tetap belum bisa tidur dengan nyenyak. Karena barang bukti palu yang Litang gunakan dalam membunuh Tom masih belum ditemukan sampai sekarang. Litang terus berusaha mencari palu tersebut di semua tempat termasuk TKP, tapi hasilnya masih nihil. Tanpa disangka, ternyata palu itu diambil oleh si wanita buta yang kebetulan
melintas di TKP malam itu. Dari hasil penyelidikan polisi sejauh ini, ternyata tidak terbukti kalau Lee adalah pelaku pembunuh Tom. Karena di malam kejadian, Tom sedang dibawa pengaruh minuman keras dalam jumlah yang sangat banyak hingga membuatnya jatuh pingsan. Dengan kondisi seperti itu, tentu sangat mustahil Lee bisa menghabisi orang, apalagi dengan menggunakan benda berat seperti palu dan sebagainya. Kenyataan justru malah sebaliknya, Lee lah yang justru dihabisi oleh Tom. Lalu tak lama kemudian, Tom si pembunuh berantai juga malah dihabisi oleh pelaku yang lain. Yang mana ini artinya, pelaku yang menghabisi Tom masih berkeliaran di luar sana. Sementara itu, Litang dibawa ibunya untuk berdoa di gereja, untuk mendoakan agar Litang selalu dalam lindungan Tuhan. Si ibu mulai khawatir dengan keselamatan Litang, karena di dekat tempat kerja anaknya itu, telah terjadi pembunuhan yang sangat brutal. Tanpa si ibu sadari, kalau si pelaku adalah anaknya sendiri. 아껴 살면 될 거니까 일했던 편의점 근처에서 살인사건. Sementara itu, Jangnan dan para petugas polisi lainnya didesak oleh atasan mereka agar segera menyelesaikan kasus ini dengan menemukan pelaku yang membunuh Tom. Karena publik sudah mulai merasa tidak aman dan khawatir untuk keluar pada malam hari karena pelaku masih berkeliaran di luar sana. 꽃 엄마한테 정신 팔려서. Di keesokan harinya, seseorang datang ke minimarket untuk menemui Litang. Ternyata yang datang adalah si wanita buta yang diketahui bernama Maya. Maya mengaku kalau dirinya tidak buta. Dirinya memakai kacamata hitam untuk menutupi satu matanya yang terluka. Maya mengaku, malam itu, dirinya melihat kalau Litang sedang membunuh Tom alias si pembunuh berantai. Awalnya, Litang tidak percaya dan menyangkal tuduhan dari Maya. Tapi setelah Maya memberitahu kalau bukti palu tersebut kini ada di tangannya, barulah Litang mulai panik. Maya lantas memeras Litang uang tutup mulut sebanyak 2 juta won. Apabila Litang menolak, Maya mengancam akan melapor ke polisi sembari membawa bukti palu tersebut. 200만 원? 진 없죠? Mendapat ancaman seperti itu, tentu Litang kembali panik. Litang mulai pergi ke sana kemari untuk meminjam uang, mulai dari kakak, orang tua, hingga kepada temannya. Bahkan, Litang harus menjual ponsel yang baru saja ia beli, termasuk meminta bosnya membayar gajinya di awal bulan. Si bos pun bersedia memberikannya, karena Litang mengaku ia butuh uang untuk biaya kuliah. Tapi semua itu masih belum cukup, sehingga dengan terpaksa, Litang harus mencairkan uang cicilan rumah yang ia beli. Setelah uang terkumpul, Litang kembali ke minimarket untuk menunggu kedatangan Maya. Karena sebelumnya, Maya sudah berjanji akan datang kembali untuk mengambil uang tersebut. Setelah sekian lama menunggu, Maya tak kunjung datang. Hingga di luar minimarket, Litang menemukan secari kertas yang bertuliskan sebuah alamat. Litang sangat yakin kalau alamat tersebut adalah alamat rumah Maya. Dan setelah didatangi, memang benar, ternyata itu adalah rumah Maya. Kedatangan Litang ke sana, yang sembari membawa uang 2 juta won, disambut dengan ramah oleh Maya. Bahkan, ia menyuguhkan Litang dengan secangkir kopi hangat. Litang yang tidak ingin berbasa-basi, langsung menghitung uang tersebut di depan Maya, agar masalah ini cepat selesai. 나 아니면서 계속 그랬을 줄 진짜 놀랬잖아. 이제 비밀 지켜주시. 기억하고 있겠지만 Setelah itu, Litang memaksa Maya menyerahkan bukti palu tersebut. Akan tetapi, Maya malah meminta Litang agar menyerahkan 2 juta won kepadanya setiap 1 minggu sekali. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan, jelas Litang protes dan langsung pergi dari sana, sembari membawa palu tersebut. 이거 내가 가져가요. 무슨 그 대석기. Tapi Maya malah semakin mengancam Litang, berkata kalau dirinya mengetahui semua hal tentang Litang. Mulai dari alamat tempat tinggal, alamat kampus, kakak Litang yang akan segera menikah, hingga ibu Litang yang selalu pergi ke gereja. Mendengar ancaman tersebut, Litang balik lagi dan kembali bernegosiasi dengan Maya. Tak ingin menjadi anjing piaraan yang terus-menerus diperas oleh Maya. Dengan sangat terpaksa, Litang harus menghabisi Maya. 주세요.
Litang dan panik dan ketakutan, bergegas pergi dari sana, sembari membawa semua uangnya. 2 hari kemudian, Maya ditemukan tewas di rumahnya, oleh seorang kurir pengantar susu. 얼굴을 뭐 보거나 아니면 예 가셔도 돼요. 네 감사합니다. Polisi mulai berdatangan ke rumah itu, untuk menganalisa TKP. Hingga di halaman rumah, polisi menemukan mayat seseorang terkubur di sana. Dan setelah diselidiki, mayat tersebut sebenarnya tewas dihabisi, lalu dikubur di belakang rumah. Tapi sampai saat ini, polisi masih belum mengetahui siapa pelakunya. Tapi kecurigaan polisi tertuju kepada Maya, satu-satunya orang yang menetap di rumah tersebut. Tapi Maya sendiri juga sudah tewas dihabisi, sehingga polisi pun semakin buntu untuk menyelesaikan kasus ini. 다음에 일단 선녀 가지고 이게 제대로 될지 잘 봐야죠. Sementara itu, Litang sampai saat ini masih merasa sangat bersalah karena harus kembali membunuh orang. Walaupun itu semua terjadi karena ketidaksengajaan atau hanya untuk membela diri karena diancam oleh korban. Tapi apapun alasannya, menghabisi orang tetap saja adalah sebuah kejahatan yang tidak patut untuk dimaklumi. Sama seperti sebelumnya, kali ini Litang juga kembali berhalusinasi, dihantui oleh arwah korban yang ia habisi. Tapi yang membuat Litang heran, kenapa sampai saat ini Litang masih belum diringkus polisi. Padahal di TKP kejadian, tentu terdapat banyak sidik jari Litang. Rupanya kartu keberuntungan masih berpihak pada Litang. Karena selain tidak ada kamera CCTV, di TKP tersebut, semua sidik jari manusia telah berganti dengan air liur, anjing piaraan Maya. Mulai dari gagang pintu, sofa tempat duduk Litang, hingga pada gelas minuman kopinya. 그래서 뭐라? 야, 그 말도 마라. 그거 좀 말고. Sementara di kantor polisi, si atasan menyuruh si petugas bernama Tommy mengantar anjing piaraan Maya ke tempat penitipan hewan. Karena anjing tersebut buang air sembarangan di kantor polisi. Namun saat di tengah jalan, anjing itu malah menggonggong dan ingin masuk ke tempat karaoke. Awalnya, Tommy sedikit heran, tapi lama-kelamaan ia sadar, mungkin saja anjing tersebut sedang haus dan kelaparan. Rupanya di tempat karaoke tersebut, ada Litang, pelaku yang telah menghabisi majikan si anjing. Litang sendiri berada di tempat untuk menenangkan pikirannya yang runyam. Masalah baru kembali muncul ketika bos minimarket melaporkan Litang ke polisi dengan tuduhan melanggar kontrak kerja. Rupanya sudah hampir 1 minggu, Litang tidak masuk kerja, padahal gaji bulan ini sudah diberikan di awal. Sementara itu, 2 orang murid berandalan yang ditangkap karena bolos sekolah, ternyata masih sangat dendam kepada polisi. Hingga ketika mereka melihat Tony sedang membawa seekor anjing, kedua berandalan ini langsung menikamnya hingga tumbang. Tak lama kemudian, Litang membaca berita di internet. Perihal Maya, korban yang Litang habisi, ternyata adalah seorang psikopat yang telah dengan tega menghabisi orang tuanya sendiri. Mengetahui itu, Litang yang tadinya merasa bersalah, sekarang menjadi sedikit lega. Karena rupanya, orang yang ia habisi, memang sangat layak untuk dihabisi. Sama seperti Tom, korban pertama Litang, yang seorang pembunuh berantai. Sementara itu, kedua berandalan ini menolak untuk pulang ke rumah, karena takut akan ditangkap polisi. Di saat yang sama, mereka sudah kehabisan uang. Sampai pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk memalak orang yang lewat. Kebetulan pula, yang lewat adalah Litang, yang sedang dalam pengaruh minuman keras. Dengan beraninya, mereka memalak uang Litang. Tanpa mereka sadari, orang yang mereka palak ini adalah seorang pembunuh berantai. Hingga di keesokan paginya, kedua berandalan tersebut ditemukan tewas secara mengenaskan. Sementara itu, Litang yang dalam kondisi muka bonyok, menyadari kalau dirinya sudah berada di rumah. Di samping tubuh Litang, terdapat sebuah palu, dan juga sebuah batu bata. Litang kembali mengingat-ingat, kalau tadi malam, dirinya tidak pulang sendiri. Ada seseorang misterius, yang mengantarnya pulang, tapi Litang yang dalam kondisi mabuk, dan juga terluka, tidak bisa mengingat dengan jelas, kejadian yang sebenarnya. Kemudian, Litang menemukan secari kertas, yang terdapat tulisan, untuk mengajak Litang berbincang lewat telegram, apabila Litang membutuhkan bantuan. Tentu ini semua, semakin membuat Litang kebingungan, mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Jiang Nan terus menyelidiki kasus kematian Maya, untuk menemukan pelaku yang menghabisinya. Orang yang Jiang Nan temui,
untuk menggali petunjuk adalah sepupu Maya sendiri, yang diketahui bernama Anita. Setelah bertemu, Anita langsung memberitahu kalau Maya memang adalah seorang psikopat. 초등학생 때. 근데 왜 그랬는지 아세요? 걔 씨발 원래 그런 때 걔 웃고 있었어요. Bahkan, sejak usia 10 tahun saja, Maya telah dengan tega menyiram muka Anita dengan minyak panas. Yang mana semprotan minyak panas tersebut juga mengenai mata Maya sendiri. Dan yang paling gilanya lagi, Maya juga telah dengan tega menghabisi orang tuanya yang sakit-sakitan untuk mendapatkan harta warisan dengan cepat. Sementara itu, si petugas polisi yaitu Tommy ternyata selamat dari penusukan malam itu. Sedangkan kedua berandalan yang menusuknya sudah ditemukan tewas dihabisi. Dan sekarang, polisi sedang menyelidiki kasusnya untuk mencari tahu pelaku yang menghabisi mereka berdua. Tapi penyelidikan ini mengalami kendala besar, karena keluarga kedua berandalan tersebut menolak jasad anak mereka diautopsi untuk mendukung penyelidikan. Pihak keluarga malah menuding Jangnan penyebab anak mereka tewas. Karena waktu itu, Jangnan menahan kedua berandalan tersebut hanya karena bolos sekolah. Dan setelah diselidiki, ternyata kedua berandalan tersebut sudah melakukan banyak sekali tindakan kejahatan. Mulai dari menusuk petugas polisi, melakukan perampokan, hingga mengedarkan barang haram di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Dan yang lebih parahnya lagi, kedua berandalan tersebut telah memperkaos seorang gadis di bawah umur. Sehingga gadis tersebut mengalami depresi, hingga memutuskan untuk bundir. Tapi sialnya, kedua berandalan tersebut malah dibebaskan dari penjara, dengan alasan masih di bawah umur. Awalnya polisi menduga, kalau yang menghabisi kedua berandalan tersebut adalah keluarga korban dengan motif sakit hati. Tapi di TKP kejadian, tidak ditemukan sidik jari atau barang bukti apapun. 아니 가해자일 수 있으니까. 무슨 줄 알았네 진짜. Tak lama kemudian, Jangnan dipanggil oleh bos minimarket. Ia melapor, sebelum Maya tewas, gadis itu sempat bertemu dengan Litang di dalam minimarket ini. Hal itu diketahui ketika si bos minimarket memeriksa rekaman CCTV untuk memantau Lintang yang sudah tidak pernah masuk kerja sejak bertemu dengan Maya hari itu. Si bos sengaja memberitahu ini kepada polisi untuk dijadikan sebagai petunjuk dalam menemukan si pelaku yang sampai saat ini masih belum diketahui identitasnya. Jangnan sendiri mulai curiga kalau Litang terlibat dalam pembunuhan Maya dan juga Tom. Karena sebelum ditemukan tewas, orang terakhir yang kedua korban temui tak lain adalah Litang. Tapi tentu saja, semua itu hanyalah asumsi Janam saja, karena bukti-bukti yang ada belum cukup akurat untuk menguatkan kecurigaannya itu. 저기 그때 그 누구야? 에, 본 것 같은데? Sementara itu, Litang sendiri akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam grup percakapan rahasia di dalam Telegram tersebut. Bergabungnya Litang ke dalam grup disambut baik oleh si admin. Di waktu yang sama, Litang mendapat surat panggilan dari polisi atas laporan dari bos minimarket akibat tuduhan melanggar kontrak kerja. 민사소송으로 가시라. Sementara itu, tangan kanan Jangnam yang diketahui bernama Jun mendatangi ayah si gadis yang diperkaos oleh kedua berandalan. Kedatangan Jun ke sana adalah untuk menggali petunjuk terkait pelaku yang menghabisi kedua berandalan itu. Tanpa rasa takut sedikit pun, ayah si korban yang bernama Wongki langsung mengaku kalau dirinya lah yang telah menghabisi kedua berandalan itu dengan motif balas dendam. Mendengar pengakuan tersebut, Jun segera membawa Wongki ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Setelah berpikir cukup panjang, Litang memutuskan menyerahkan diri kepada polisi dengan mengakui semua perbuatannya, sembari membawa bukti, yaitu palu minimarket dan juga batu bata. Hal itu Litang lakukan karena cepat atau lambat, admin grup percakapan rahasia pasti akan membongkar kejahatannya. Sebelum menyerahkan diri, Litang akan mengirimkan uang kepada ibunya, serta uang ganti rugi kepada si bos minimarket. Dari pengakuan ayah korban, Jangnan bisa menyimpulkan kalau ia bukanlah pelaku yang menghabisi kedua berandalan tersebut. Karena ketika ditawarkan rokok, Wongki mengaku kalau dirinya sudah lama berhenti. Dan ketika disuruh menulis, Wongki menggunakan tangan kiri, alias kidal. Padahal pada jasad kedua berandalan itu, terdapat luka bekas sudutan puntung rokok di bagian leher sebelah kiri, serta bekas pukulan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan. Tapi analisa dari Jangnan malah dianggap sok pintar oleh rekan polisinya. Padahal sudah jelas-jelas, Wongki mengakui sendiri perbuatannya. 하고 있잖아요, 지금. 어? 벽돌 큰 거. 아니, 그 이유를 알아봐야 될 거 아니에요. Alhasil,
Wongki pun diizinkan pulang, sembari menunggu pengakuannya diproses. Dalam perjalanan menuju pulang, Wongki kembali mengingat kejadian malam itu. Di saat dirinya berniat menghabisi kedua berandalan yang telah memperkaos putrinya. Dalam melakukan aksinya, Wongki tidak sendirian, dirinya dibantu oleh seseorang dari grup Telegram. Karena sejatinya, Wongki bukanlah seorang pembunuh, ia sempat ragu ketika akan beraksi. Apalagi malam itu, kedua berandalan tersebut sedang memalak Litang. Belum sempat mengingat semua kejadian malam itu, Wong malah langsung ditabrak oleh ibu dari salah seorang berandalan. Sementara itu, selesai mentransfer uang kepada ibunya, tas yang Litang bawa malah dijamret dua orang preman. Di dalam tas tersebut berisi palu dan batu bata yang seharusnya Litang bawa ke kantor polisi untuk dijadikan sebagai barang bukti. Sementara di rumah sakit, Wongki yang sudah sadar kembali diinterogasi oleh Jang Nan. Jang Nan meminta Wongki jujur siapa sebenarnya yang telah menghabisi kedua berandalan malam itu. Tapi Wongki bersikeras mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh kedua berandalan itu. Ternyata di rumah sakit itu juga ada Litang yang baru selesai mengobati lukanya akibat dijamret kedua preman tadi. Tak lama kemudian, Wongki melihat Litang sehingga membuatnya seketika ketakutan. Kemudian, Wongki menyuruh Litang agar segera pergi dari rumah sakit ini karena di sini banyak polisi yang sedang mengawasi. Wongki mengatakan, apabila Litang tertangkap, upayanya akan menjadi sia-sia. Wongki juga mengaku kalau dirinya juga tergabung ke dalam grup perbincangan rahasia di Telegram. Sebelum Litang pergi, Wongki sempat berterima kasih kepadanya. Sehingga membuat Litang heran, apa maksud dari Wongki. Jang Nan yang masih berada di sana, sempat melihat Litang dan berusaha mengejarnya. Tapi untung saja, Litang dengan cepat berhasil menghilangkan jejak. Tak lama kemudian, Wongki kembali mengingat kejadian malam itu. Di saat dirinya dipandu oleh seseorang dari grup rahasia Telegram untuk menghabisi kedua berandalan tersebut untuk balas dendam. Tapi ternyata, Wongki malah keduluan sama Litang yang ternyata lebih dulu menghabisi kedua berandalan itu yang berusaha untuk memalak uangnya. Setelah berhasil menghabisi mereka berdua, Litang yang mabuk dan terluka langsung pingsan di tempat. Kemudian, Wongki membawa Litang pulang ke rumahnya dari alamat yang ada di dompet Litang. Ternyata itulah alasan Wongki berterima kasih kepada Litang karena telah membalaskan dendamnya dengan menghabisi kedua berandalan tersebut. Bahkan, Wongki rela mengaku kepada polisi kalau dirinya adalah pelaku yang membunuh kedua berandalan tersebut untuk melindungi Litang. Setelah dendamnya terbalaskan, akhirnya Wongki memutuskan untuk bundir. Sementara Litang sendiri batal untuk menyerahkan diri ke polisi setelah barang bukti palu hilang. Tak lama kemudian, Litang akhirnya ingat kalau yang mengantarnya pulang malam itu ternyata bukan hanya Wongki saja. Masih ada satu orang lagi, tapi Litang tidak kenal wajah dan nama orang itu. Kemudian, adegan film berpindah pada beberapa bulan sebelumnya. Saat itu, Wongki curhat kepada seseorang terkait keinginan dirinya untuk balas dendam dengan menghabisi kedua berandalan yang telah memperkaos putrinya hingga membuat putrinya depresi, lalu memutuskan untuk bundir. Mendengar hal tersebut, orang misterius ini lantas mengajak Wongki bergabung ke dalam grup Telegram yang diberi nama Only for Heroes. Orang ini berjanji akan membantu Wongki melancarkan misi balas dendamnya. Kita masih belum diberitahu siapa orang misterius ini, tapi yang jelas, orang ini memakai jaket yang bertuliskan Only for Heroes. Sementara itu, si bos minimarket mencabut laporannya terhadap Litang. Dikarenakan Litang sudah membayar uang ganti rugi dengan cara ditransfer. Sementara itu, Litang sendiri telah menghilang entah kemana. Di balik itu, pihak kepolisian membentuk tim khusus baru untuk mengusut kasus pembunuhan berantai yang sangat sulit untuk dipecahkan, yang dimana tim tersebut
dipimpin oleh detektif pusat yang diketahui bernama Sarah. Ternyata Jiang Nan dan Sarah memiliki cara dan metode berbeda dalam mengusut kasus rumit ini. Karena selalu berbeda pendapat, membuat keduanya sering berdebat dan bahkan sampai adu mulut. 누구 생각을 합니까 지금? 왜 말의 방향이 그렇게 한쪽으로 치우쳐 있... Sampai saat ini, polisi masih terus memburu Litang, yang keberadaannya masih belum diketahui. Karena Jiang Nan sangat yakin, Litang adalah petunjuk untuk memecahkan kasus ini. Ternyata selama ini, Litang bersembunyi di rumah admin grup Telegram, alias Group Only for Heroes. Ia diketahui bernama Robin, yang merupakan seorang hacker jenius. 만난다는 바꿀 수 있을 거예요. Setelah kematian Wongki, Litang ternyata sudah bertekad akan memanfaatkan bakatnya dalam membunuh untuk menegakkan keadilan, yaitu menghabisi para penjahat brutal, termasuk yang kebal hukum, seperti aparat korup dan sebagainya. Dalam misi menegakkan keadilan ini, Litang dibantu oleh Robin dan 2 orang lagi rekan mereka yang tergabung dalam grup Only for Heroes. Tapi kedua anggota tersebut, identitasnya masih misterius. Robin yang seorang hacker jenius, sudah menyediakan segala perlengkapan dalam melancarkan aksi mereka, mulai dari dana uang hingga perlengkapan senjata. 다시는 만나면 안 되는. Agar tak membuat keluarganya khawatir, Litang sengaja memberitahu mereka kalau saat ini Litang sudah menetap di Kanada untuk kuliah dan membangun karir. Setelah semua persiapan selesai, Litang dan Robin mulai beraksi mencari mangsa berikutnya, yang ternyata adalah seorang jaksa. Malam itu, si jaksa yang bernama Kim sedang dalam kondisi mabuk berat. Ia lantas memesan taksi online untuk pulang ke rumahnya. Ternyata taksi yang Kim pesan, supirnya adalah Litang yang memakai jaket yang bertuliskan Only for Heroes. Hingga di tengah jalan, inilah yang Litang lakukan. 가는 거 맞죠? Pada akhirnya, Litang dan Robin berhasil menculik jaksa Kim dan lantas ia bawa ke sebuah tempat. Ternyata jaksa Kim telah memperkaos puluhan gadis di bawah umur. Para keluarga sudah melaporkannya ke polisi. Akan tetapi, si jaksa selalu lolos dari jeratan hukum. Maka dari itulah, Litang dan Robin langsung menghabisinya tanpa ampun. Dan ini adalah pertama kalinya Litang menghabisi orang dengan sengaja. Dan sejak hari itu, puluhan orang-orang jahat, mulai dari bandar barang haram hingga pejabat korup, tewas Litang bantai tanpa ampun. Karena banyaknya korban yang berjatuhan, dan kebanyakannya adalah orang-orang penting, Jiang Nan akhirnya diskors dari kepolisian, dan kapolseknya pun dinonaktifkan oleh pusat untuk sementara waktu. Karena instansi mereka dianggap tidak becus dalam mengusut kasus pembunuhan berantai ini. Diskorsnya Jiang Nan justru membuat Litang semakin leluasa menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Karena selama ini, Jiang Nan lah yang selalu menghambat kinerja Litang. Meskipun tinggal di kota yang berbeda, Litang dan Robin tetap selalu berkomunikasi untuk menjalankan aksi mereka secara terpisah. Robin bertugas mencari target, sedangkan Litang sendiri, seperti biasa, bertugas di lapangan untuk melakukan eksekusi. Agar tidak menarik perhatian pihak berwajib, Litang sengaja bekerja sebagai karyawan di sebuah gedung pusat perbelanjaan di kota Busan. Di tempat kerja, Litang berkenalan dengan seorang gadis cantik yang diketahui bernama Jessica. Jessica sendiri sama seperti Litang, yaitu sama-sama pendiam dan berasal dari kota lain. 또 그렇게 나쁜 사람들은 아니. Meskipun sudah diskors, Jiang Nan dan rekannya tetap berusaha untuk mengincar Litang. Karena mereka yakin, Litang lah dalang utama di balik pembunuhan berantai ini. Mereka sudah mengetahui kalau Litang pindah ke kota Busan. Jiang Nan semakin terobsesi, ingin menangkap Litang. Karena ulah pemuda tersebut, dirinya sampai diskors dari kepolisian. 그 부산으로 이동해. 저거는 약재한테 다 사건들은 다 종결해. Malam itu, Jiang Nan berusaha menggali informasi dari keluarga Litang. Jiang Nan lantas menceritakan semua kejahatan Litang selama ini. Akan tetapi, para keluarga tidak percaya dan yakin kalau Jiang Nan sudah salah orang. Mereka bersikeras mengatakan kalau Litang saat ini berada di Kanada untuk membangun karirnya dari nol. Tapi setelah diyakinkan oleh Jiang Nan, akhirnya mereka pun percaya dan setuju bekerja sama dengan Jiang Nan untuk menemukan Litang. 네요.
하더라. Jiangnan sendiri kini sudah kembali aktif menjadi detektif polisi karena masa skorsnya sudah berakhir. Pagi itu juga, Jiangnan dan rekannya terbang ke Busan. 포함을 해서 좀 공유를 해주시면. Berpindah ke Jessica, yaitu teman baru Litang. Malam itu, Jessica tak sengaja memergoki pacarnya yang bernama John berselingkuh dengan wanita lain. Jessica pun marah dan langsung memukul John. John yang tak terima malah gelap mata dan langsung menghabisi Jessica. Untuk menghilangkan jejak, John membakar apartemen tersebut bersama dengan jenazah Jessica, agar seolah-olah Jessica tewas karena insiden kebakaran. Kebakaran di pusat kota dengan cepat viral di media sosial. Jiangnan curiga, tewasnya Jessica bukan karena insiden kebakaran, tapi karena dihabisi. Bersama dengan para polisi Busan, Jiangnan berusaha mengusut kasus ini. Hingga di keesokan harinya, Jiangnan dan rekannya mendatangi tempat kerja Jessica untuk menggali petunjuk. Lalu secara tak sengaja, Jiangnan melihat sosok Litang yang juga bekerja di tempat tersebut. Litang yang menyadari itu, berusaha menghilangkan jejak. Meskipun sempat terpojok, tapi pada akhirnya, Litang berhasil melarikan diri. Di dalam perjalanan, Litang memberitahu Robin semuanya. Mendengar itu, Robin lantas meminta Litang untuk bersembunyi sementara waktu. Akhirnya polisi menemukan tersangka yang telah menghabisi Jessica, yang tak lain adalah pacarnya sendiri, yaitu John. Tapi polisi kalah cepat, karena ada orang lain yang lebih dulu menangkap John. Orang ini diketahui bernama David. Ternyata selama ini, David juga sedang mengincar Litang. Kita masih belum diketahui siapa sebenarnya David, dan apa tujuan dirinya ingin mengincar Litang. Tapi yang jelas, David langsung menghabisi John di tempat. Setibanya di rumah, Robin dikejutkan dengan kemunculan David di sana. Akhirnya kita diberitahu kalau ternyata dulunya David adalah anggota grup Telegram Only for Heroes. Tapi entah karena alasan apa, David memutuskan pecah kongsi dengan Robin dan anggota lainnya. David juga sama seperti Robin dan Litang, menghabisi orang-orang jahat, seperti menghabisi John kemarin, yang telah menghabisi kekasihnya, yaitu Jessica. Dan entah karena alasan apa pula, David bersikeras memaksa Robin mempertemukan dirinya dengan Litang. Robin berusaha memukul David, namun dengan sigap, David berhasil membalikan keadaan. Khawatir dengan keselamatannya, Robin langsung melapor kepada Jiangnan kalau pelaku pembunuh berantai tak lain adalah David. Ternyata selama ini, Jiangnan punya dendam pribadi dengan David. Nanti kita akan diberitahu dendam apa yang dimaksud. Dan David pula lah pejahat yang dulu pernah dilindungi oleh Robin. Robin mengatakan kalau dirinya tidak ada hubungan apa-apa lagi dengan David. Dikarenakan David sudah kehilangan arah alias berbeda prinsip dengan Robin. Karena Robin hanya menghabisi target orang-orang yang sangat jahat. Sedangkan David kadang menghabisi orang hanya karena masalah sepele. Hal itu terbukti ketika David tega menghabisi 2 orang remaja. Hanya karena 2 orang remaja ini memarahi seorang bapak tua yang hampir menabrak mereka berdua. Dendam Jiangnan terhadap David semakin memuncak. Ketika ia mengetahui kalau David baru saja menghabisi 2 orang remaja hanya karena masalah sepele. Salah seorang remaja yang David habisi adalah cucu orang kaya ketiga di Busan. Jadi sudah bisa dipastikan, apabila Jiangnan berhasil menangkap David, secara otomatis, ia akan langsung naik jabatan. Tidak hanya melapor kepada polisi, Robin juga melapor kepada ayah salah seorang remaja yang dihabisi oleh David. Ayah si remaja, yang merupakan anak orang kaya ketiga di Busan, langsung menugaskan kelompok gangster untuk menghabisi David.
급한 전화가. Tak lama kemudian, Litang menghubungi Robin, yaitu untuk bertanya, siapa sebenarnya David. Robin pun menceritakan, dulu David, Robin rekrut menjadi bagian dari grup Only for Heroes untuk menegakkan keadilan. Awalnya, David menghabisi target orang-orang dengan kejahatan besar, alias penjahat yang kebal hukum. Tapi lama-kelamaan, David malah melenceng dari prinsip grup Only for Heroes, di mana David menghabisi orang-orang dengan kejahatan yang ringan, alias hanya kejahatan yang sepele saja. Maka dari itulah, Robin memutuskan untuk pecah kongsi dengan David. Tapi setelah pecah kongsi, David malah semakin membrutal. Dan sekarang, David malah terobsesi untuk bisa mengalahkan Litang. Karena David ingin membuktikan kalau dirinya jauh lebih brutal dari Litang. Mendengar hal tersebut, Litang lantas menyuruh Robin mengatur pertemuan dirinya dengan David. David sendiri ternyata bukanlah orang sembarangan, ia adalah seorang mantan polisi. Sebagai seorang mantan polisi, tentu dirinya sangat paham cara untuk menghindar dari kejaran polisi. Maka dari itulah, sampai saat ini, David belum berhasil ditangkap. Bahkan, detektif polisi terbaik seperti Jiang Nan saja masih gagal sampai saat ini untuk meringkus David. Jumlah penjahat yang David habisi, mulai dari kelas teri hingga kelas kakap, juga sudah tak terhitung jumlahnya. Hal itu terbukti dengan banyaknya berkas data diri target yang David habisi selama ini. Malam itu, Litang dan David akan melakukan pertemuan secara langsung untuk yang pertama kalinya di sebuah tempat. Pertemuan tersebut dipantau dari jauh oleh Robin dan kelompok gangster, utusan dari orang kaya ketiga di Busan. Singkat waktu, Litang bertemu dengan David. Tanpa banyak basa-basi lagi, David langsung merekrut Litang bergabung dengan dirinya untuk menegakkan keadilan. Karena apabila bergabung, maka mereka berdua akan semakin tidak bisa terkalahkan. 일찍 말해줘야지. 뭐 느낌이 온대. 찌릿. Sementara itu, para anggota gangster bersiap masuk ke dalam untuk menghabisi David. Mereka lantas mengikat Robin, karena khawatir Robin akan menjebak mereka. 무슨 악행을 저질렀는지 다. Tapi tentu saja, Litang menolak bergabung dengan David, karena mereka berdua berbeda prinsip dan tujuan. Litang pun bersiap siaga untuk menghabisi David, agar masalah ini cepat selesai. Tapi dengan sigap, David berhasil membalikkan keadaan. 넌 안 그래? 뭐냐? 네? Di saat David bersiap akan menghabisi Litang, kelompok gangster pun datang. Sehingga Litang punya celah untuk melarikan diri, termasuk melepaskan Robin. Meskipun hanya seorang diri saja, David sama sekali tidak gentar melawan puluhan anggota gangster ini. Sebaliknya, puluhan anggota gangster inilah yang sepertinya takut berhadapan dengan David. Alhasil, mereka semualah yang justru tewas bergelimpangan di tangan David yang hanya seorang diri saja. Pasukan polisi datang terlambat karena David sudah lebih kabur dari tempat itu. Jiang Nan lantas memeriksa rekaman CCTV yang ada di TKP. Diketahui kalau Litang juga berada di lokasi kejadian, membuat Jiang Nan semakin yakin kalau Litang juga terlibat dalam kasus pembunuhan berantai ini. Sementara itu, Litang dan Robin terlihat sedang membeli mobil bekas untuk melarikan diri ke kota lain. Mereka berdua sudah sepakat untuk mengakhiri misi mereka dalam menegakkan keadilan dan hidup sebagai manusia biasa. Sebelum pergi jauh, Litang sempat menatap ibunya dari kejauhan untuk yang terakhir kalinya. Sementara itu, David kembali beraksi untuk menghabisi orang terkaya ketiga di Busan, yang mana orang ini menjadi orang paling tajir dengan menghalalkan segala cara. Mulai dari melakukan tindakan korupsi, merampas tanah lahan milik para petani kecil, hingga mengelola sejumlah bisnis barang haram lainnya. Sehingga dengan rekam jejak kejahatannya itu, David semakin bersemangat untuk menghabisinya.
Tapi belum sempat itu terjadi, Jiang Nan dan para polisi lainnya muncul, sembari menodongkan senjata. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena David tengah mengancam orang terkaya ketiga di Busan. Akhirnya David ingat, kalau Jiang Nan, dulunya adalah si bocil, yang pernah akrab dengan David, ketika David masih aktif menjadi seorang polisi. Dan ternyata, David lah yang telah menghabisi ayah Jiang Nan yang seorang ketua polisi. Ternyata itulah motif Jiang Nan, ingin balas dendam kepada David. Sebenarnya Jiang Nan ingin sekali menghabisi David. Namun aksinya tersebut digagalkan oleh rekan-rekan polisinya. Tanpa pikir panjang, David langsung menghabisi orang terkaya ketiga di Busan. Pada akhirnya, setelah sekian lama beraksi, David berhasil juga diringkus. 살아있었으면 완벽했는 면에서는 수사를 몰지 말자. 해도 할 것 같으니까 좀 편하게 하시고. Di dalam persembunyiannya, Robin lantas bercerita kepada Litang, alasan kenapa dirinya sangat benci kepada penjahat. Saat Robin masih kecil, kedua orang tuanya dihabisi oleh geng rampok. Sampai saat ini, polisi masih belum berhasil meringkus geng rampok yang menghabisi kedua orang tuanya itu. Sejak saat itulah, Robin sama sekali tidak percaya dengan kinerja polisi yang seringkali sangat lamban dalam menegakkan keadilan. Akhirnya Robin pun memutuskan untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, yaitu dengan membuka grup Only for Heroes. Sejak masih berusia 10 tahun, Robin sudah mempelajari komputer hingga menjadi hacker jenius. Sementara untuk tugas mengeksekusi para penjahat di lapangan, Robin merekrut orang-orang hebat seperti David dan Litang. Sementara itu, dalam perjalanan menuju ke penjara, David berhasil melepaskan borgolnya. Tanpa banyak bacot, David langsung membrutal, membantai semua petugas polisi. Pada akhirnya, David berhasil meloloskan diri. Berita kaburnya David dengan cepat menyebar luas ke berbagai media massa. Robin dan Litang juga ikut dijadikan sebagai tersangka yang bersekongkol dengan David. Jelas hal tersebut membuat orang-orang terdekat Litang sangat kaget saat mengetahuinya. Bahkan, ibu dan kakak Litang sampai pingsan mendengarnya. Litang sendiri menjadi sangat frustasi dengan kenyataan yang ada. Robin yang sama frustasinya, tetap berusaha untuk menenangkan Litang, berkata kalau semuanya pasti akan baik-baik saja. Robin lantas menjual semua aset kekayaan, yaitu koleksi action figurnya, yaitu sebagai ongkos menyewa kapal gelap, agar ia dan Litang bisa melarikan diri ke Jepang. Namun ternyata, uang yang terkumpul masih belum cukup untuk ongkos 2 orang. Alhasil, Robin hanya membayar ongkos untuk Litang saja. 별거 아니야? 할 리 없겠지만 누가 너 왜 좀 위험해. Sementara Robin menyerahkan diri kepada Jiang Nan dan berusaha meyakinkan polisi tersebut kalau Litang tidak bersalah. Dalang utama semua kekacauan ini tak lain adalah Robin sendiri. 몇 명이 죽은지 알아? 죽게 내버려뒀다고 익명으로 인터넷에 올렸더라. 형사님만 동의하신다면. Sementara itu, Litang baru tahu kalau Robin telah mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi Litang. Tentu Litang merasa sangat terharu. Akan tetapi, Litang yang bukanlah orang yang egois, jelas tidak akan membiarkan Robin, sahabat baiknya itu celaka, sementara dirinya selamat. Sampai pada akhirnya, Litang memutuskan kembali menemui Robin. Apapun yang terjadi, Litang tetap akan melindungi Robin, si sahabat terbaik yang dulu pernah melindungi Litang. Berpindah ke Jiang Nan, yang tidak langsung membawa Robin ke kantor polisi. Jiang Nan malah meminta bantuan Robin untuk mempertemukan dirinya dengan David. Karena Jiang Nan sudah bertekad akan langsung menghabisi David kali ini. Robin siap membantu Jiang Nan untuk membalaskan dendamnya. Tapi dengan syarat, Jiang Nan harus menghapus semua rekam jejak kejahatan sahabatnya, yaitu Litang. Robin berusaha meyakinkan Jiang Nan bahwa Litang hanya membunuh orang-orang yang sangat layak untuk dihabisi. Jauh berbeda dengan David yang menghabisi orang hanya untuk melampiaskan amarahnya. Tidak peduli orang-orang yang ia habisi, kejahatannya kecil atau besar. Akan tetapi, Jiang Nan yang seorang polisi taat hukum, tentu tidak setuju dengan prinsip Robin.
Apapun alasannya, menghabisi orang tetap adalah sebuah kejahatan besar yang tidak patut untuk dimaklumi. Bahkan Jiang Nan sendiri, setelah berhasil menghabisi David nanti, berencana akan menyerahkan diri ke polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi tidak ada alasan untuk Li Tang lolos dari jeratan hukum hanya karena dirinya menghabisi orang-orang yang bersalah saja. Setelah itu, Robin dan Li Tang lanjut melancarkan misi mereka untuk menemukan David. Sementara itu, Li Tang berhasil menemukan lokasi keberadaan Robin dengan melacak nomor ponselnya. Setelah mencari cukup lama, pada akhirnya Robin dan Li Tang bertemu langsung dengan David. Tanpa banyak bacot, Jiang Nan langsung mengeluarkan pistolnya dan bersiap akan menembak David. Akan tetapi, David malah meremehkan Jiang Nan, berkata kalau Jiang Nan tidak memiliki naluri sebagai seorang pembunuh. Di waktu yang sama, Li Tang pun datang, membuat David malah senang, karena itu artinya David bisa menghabisi mereka bertiga sekaligus di tempat ini. Hingga baku tembak singkat terjadi di antara mereka semua. Di suatu kesempatan, Li Tang berhasil menusuk David dari arah belakang. Kendati demikian, David masih bisa melakukan perlawanan. Melihat itu, Robin berusaha menolong Li Tang, sehingga mereka bertiga terlibat aksi perebutan senjata. Kesempatan itu lantas dimanfaatkan oleh Jiang Nan untuk menembak David. Di waktu yang sama, David berhasil menembak Robin. Dalam posisi sekarat, David lantas memberitahu Jiang Nan motif dirinya menghabisi ayah Jiang Nan. Ternyata ayah Jiang Nan adalah seorang polisi korup yang menjalankan bisnis barang haram. Ayah Jiang Nan telah mengkambing hitamkan David untuk menutupi semua kejahatannya. Alhasil, David pun dipecat dari kepolisian dan dipenjara selama 15 tahun atas kasus korupsi dan peredaran barang haram. Padahal pelaku yang sebenarnya adalah ayah Jiang Nan. Maka dari itulah, setelah keluar dari penjara, David langsung menghabisi ayah Jiang Nan untuk balas dendam. Dan sejak saat itu pula, David berhenti menjadi orang baik dan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Karena selama menjadi polisi jujur dan bersih, dirinya malah dituduh sampai dijebloskan ke dalam penjara. Mengetahui kenyataan yang sebenarnya, Jiang Nan malah tidak berani untuk menghabisi David. Kemudian, Li Tang menawarkan diri, biar ia saja yang menghabisi David. Karena Li Tang ingin balas dendam, karena David telah menghabisi sahabat baiknya, yaitu Robin. Tapi di tengah itu, David malah bangkit dan bersiap ingin menghabisi Li Tang. Hingga dengan sigap, Jiang Nan dengan terpaksa menghabisi David. Kemudian, Li Tang memaksa Jiang Nan untuk menghabisi dirinya, agar masalah ini cepat selesai. Akan tetapi, Jiang Nan menolak menghabisi Li Tang, dan lantas membiarkannya pergi. Tapi apabila Li Tang kembali membuat kejahatan, Jiang Nan mengancam, tidak akan mentolerirnya lagi. 너도 네가 진짜 다르다고 자수를 하든 너 하고 싶어. 너는 분명히 잡혀. Seminggu kemudian, pihak kepolisian membuat konferensi pers bahwa kasus pembunuhan berantai telah berhasil diselesaikan. Dan dalang utamanya, yaitu Robin dan David, telah berhasil dihabisi oleh polisi, yaitu Jiang Nan. Karena Robin dan David melakukan perlawanan saat akan diringkus oleh Jiang Nan. Berkat bantuan Robin dan Jiang Nan, pada akhirnya Li Tang berhasil terbebas dari segala tuduhan. Sehingga pada akhirnya, Li Tang bisa kembali berkumpul bersama keluarganya dan memulai hidup normal seperti sedia kala. Li Tang sendiri selalu mengunjungi makam Robin, mendiang sahabat baiknya yang rela berkorban nyawa demi melindungi dirinya. Sementara Jiang Nan sendiri pada akhirnya naik jabatan karena telah berhasil menyelesaikan kasus pembunuhan berantai ini. Kemudian, film pun selesai.